Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari Pemkot, ada dari Disporiata dan Kesbangpol, Bapak izin. Ketua KONI Kota Depok, Pak Heri, alhamdulillah kita sudah beberapa kali berjumpa untuk membicarakan perlindungan atlet. Lalu kepada seluruh pengurus KONI Kota Depok yang secara terus-menerus berkomunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan supaya hari ini bisa terwujud, akan ada pemberian perlindungan dari Kota Depok untuk seluruh atlet yang berlaga pada Porprov tahun 2022. Juga yang saya hormati Bapak Rizal Daryakusuma, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Riza Khairani, Kepala Bidang BPJS Ketenagakerjaan bagian kepesertaan. Hari ini kami akan menyampaikan tentang program manfaat tentang BPJS Ketenagakerjaan yang per hari Kamis Bapak Ibu atlet dan pelatih sudah mendapatkan perlindungan untuk persiapan Porprov tahun 2020. Jadi Bapak Ibu sekalian, KONI Kota Depok untuk persiapan Porprov tahun 2022 memberikan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada atlet dan pelatih. Nah, akan kami sampaikan apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin selama ini apabila Bapak Ibu mendengar BPJS pasti masih familiarnya dengan BPJS Kesehatan. Belum begitu memahami tentang BPJS Ketenagakerjaan. Jadi di tahun 2015 sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2004 dan Undang-Undang 24 tahun 2011 ada dua BPJS di Indonesia. Yang pertama BPJS Kesehatan, yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan itu dulu namanya Askes, yang mengurusi kesehatan seluruh ASN atau PNS, berubah nama menjadi BPJS Kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan dulu namanya adalah PT Jam Sostek, adalah yang biasa mengurusi perlindungan untuk pekerja. Nah, dengan adanya Undang-Undang 40 dan 24 kami bertransisi menjadi BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan masyarakat dengan kami, maka pemerintah memberikan kami call name BP Jam Sostek. Sekalian, BPJS Ketenagakerjaan dengan BP Jam Sostek itu sama. Nah, apa saja yang akan diberikan perlindungan bagi para atlet dan pelatih yang nanti dari kegiatan hari ini yang kami harapkan kepada Bapak Ibu pengurus Pengcap untuk menyampaikan kepada seluruh atlet yang mengikuti Porprov, sehingga ketika terjadi resiko mereka tahu harus kemana, mereka tahu harus bagaimana dan menghubungi siapa. Jadi untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para atlet, pada saat ini untuk atlet dan pelatih diikutkan dua program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja ini pada saat peserta menjalankan tugasnya. Kalau atlet berarti menjalankan keatletannya, mulai dari latihan, berlomba, sampai dengan recovery. Sedangkan pelatih berarti menjalankan tugasnya sebagai pelatih. Ruang lingkupnya adalah untuk kecelakaan kerja itu mulai dari si atlet atau pelatih ini keluar dari halaman rumah untuk berangkat menuju tempat berlatih atau tempat lomba. Selama berlomba atau berkegiatan sampai dengan pulang kembali. Bisa jadi itu di lalu lintas maupun bukan lalu lintas. Ya, jadi ruang lingkupnya mulai dari atlet atau pelatih keluar dari rumah selama perjalanan menuju lokasi berlatih atau lomba, selama bertanding sampai dengan pulang kembali. Kalau terjadi resiko, maka itu sudah menjadi kewajiban kami BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bedanya BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan, kalau BPJS Kesehatan, pasti kan Bapak Ibu tanya nih, saya udah punya kartu BPJS Kesehatan, ngapain harus punya kartu BPJS Ketenagakerjaan? Sangat berbeda. BPJS Kesehatan penggunaannya hanya untuk berobat yang sakit berasal dari diri sendiri. Contoh, demam, tipes, jantung, paru-paru, semua penyakit yang berakibat dari
sendiri. Kalau BPJS Ketenagakerjaan adalah resiko pada saat menjalankan tugasnya. Sebagai apa? Kalau Bapak Ibu berarti atlet. Jadi ruang lingkupnya sama. Kejadian pada saat keatletan atau pada saat menjadi pelatih tidak akan bisa di-cover atau dilindungi melalui BPJS Kesehatan. Contoh, pada saat menuju tempat berlatih mengalami resiko di lalu lintas kecelakaan, maka BPJS Kesehatan tidak akan mengcover. Itu sudah ranahnya BPJS Ketenagakerjaan, ya. Lalu apa saja manfaat yang diberikan? Yang pertama ada namanya biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan ini diberikan pada saat yang bersangkutan atau peserta mengalami resiko kecelakaan dari lokasi kecelakaan untuk dibawa ke rumah sakit atau poliklinik, ternyata butuh biaya pengangkutan. Umpama dibawa ambulans atau dibawa oleh ojek untuk menuju rumah sakit, maka ada penggantian. Untuk darat penggantiannya adalah 5 juta maksimal, laut maksimal 2 juta, udara 10 juta. Untuk kita yang ada di wilayah Jawa, apalagi Depok ya Bapak Ibu ya, sudah sangat cukup dengan penggantian angkutan darat. Tapi penggantian angkutan laut maupun udara sangat membantu bagi mereka yang berada di wilayah kepulauan. Itu akan sangat membantu karena pada saat rumah sakit tidak bisa menangani, butuh dirujuk, maka dibutuhkan biaya pengangkutan. Lalu selanjutnya biaya perobatan dan perawatan. Biaya pengobatan dan perawatan, biaya perawatan pengobatan itu unlimited atau tidak dibatasi. Untuk kasus kecelakaan tidak ada batasan biaya perawatan maupun pengobatan. Berapapun besar perawatannya, berapapun lamanya dibutuhkan, contoh butuh rawat inap, tidak akan dibatasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan ada pembatasan ya, contoh kalau kita sakit tipes harus rawat inap, ada jatah untuk rawat inapnya 5 hari. Ternyata hari ke-6 kita masih sakit, biasanya gimana? Keluar dulu, daftar ulang lagi ya. Untuk kecelakaan BPJS Ketenagakerjaan tidak ada pembatasan. Jadi Bapak Ibu apabila membutuhkan rawat inap, maka yang bersangkutan pengobatan perawatannya sampai dikatakan 1, sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Kedua, dinyatakan mohon maaf meninggal dunia, berarti artinya pengobatannya sudah selesai. Jadi Bapak Ibu untuk pengobatan perawatan tidak ada pembatasan. Dan rumah sakit kerjasama kami untuk melayani kasus kecelakaan kerja ini adalah pelayanan kelas 1 rumah sakit pemerintah. Tidak ada pembeda mau dia pelatih, atlet, tidak ada pembeda. Kelas 1 rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang setara dengan kelas 1 rumah sakit pemerintah. Ya, jadi nanti kalau ada kejadian kok dilayaninya dapat kelas di bawah kelas 1, tolong laporkan kepada kami. Karena rumah sakit yang sudah kerjasama kami wajib memberikan pelayanan kelas 1 rumah sakit pemerintah. Di Depok ini sudah seluruh rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta sudah kerjasama dengan kami. Artinya ketika terjadi resiko kecelakaan kerja dibawa ke rumah sakit kerjasama, tidak dimintai sama sekali pembayaran, tinggal menunjukkan kartu dan KTP. Rumah sakitlah yang akan menagihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Gitu ya Bapak ya. Untuk pengobatan perawatannya tidak dibatasi. Lalu ada penggantian sementara tidak mampu bekerja. Kenapa penyebutannya bekerja? Atlet ini disebut juga sebagai pekerja mandiri karena memiliki resiko pada saat berlatih, berlomba. Nah, pada saat yang bersangkutan ternyata mengalami resiko itu hingga dibutuhkan rawat inap, artinya ada beberapa hari yang dia tidak bisa beraktivitas. Maka ada penggantian upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Upahnya disetarakan secara nasional adalah upah per bulan 1 juta.
Jadi kalau umpama butuh rawat inap 1 bulan full, maka atlet dan pelatih ini mendapatkan upah 1 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena dari kejadian kecelakaan kerja itu yang bersangkutan tidak bisa beraktivitas. 12 bulan pertama penggantiannya 100%, artinya 1 juta tiap bulan. Kalau ternyata kasusnya berat dan butuh rawat inap hingga lebih dari 12 bulan, 13 bulan selanjutnya penggantian upahnya adalah 50% sampai dengan dinyatakan sembuh atau meninggal dunia. Jadi kami memastikan si peserta ini tetap menerima santunan bulanan. Santunan bulanannya 1 juta. Lalu ada resiko ketika mengalami kecelakaan kerja ini kok meninggal dunia. Jadi bisa aja Bapak Ibu, resiko kecelakaan kerja ini menimbulkan atau mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Maka ketika terjadi resiko itu, keluarga selaku ahli waris mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami contohkan, mungkin pernah dengar ya, ada atlet tinju yang meninggal dunia setelah bertanding itu, yang bersangkutan belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ketika yang bersangkutan setelah bertanding mengalami koma, lalu setelah itu meninggal dunia, si keluarga tidak dapat santunan apapun. Nah, resiko ini ketika memang yang bersangkutan mengakibatkan meninggal dunia, maka keluarga mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Santunannya adalah 48 juta apabila mengalami resiko meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Ditambah santunan berkala 12 juta, ditambah lagi biaya pemakaman 10 juta, dan 2 anak dari peserta mendapatkan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan. Beasiswa dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu, hal ini, santunan ini diberikan tidak melihat Bapak Ibu lama. Meskipun Bapak Ibu baru terdaftar 1 bulan, kok bulan depan mengalami risiko, kami sudah langsung wajib memberikan pelayanan dan santunan. Jangankan bulan depan Bapak Ibu sudah terdaftar kemarin Kamis, besok Minggu amit-amit ya, kok berlatih ada resiko, itu sudah ada perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami tidak melihat Bapak Ibu sudah menjadi peserta berapa lama, pada saat hari itu menjadi peserta, maka ketika terjadi resiko sudah kewajiban kami melakukan pembayaran. Untuk beasiswa tadi ya, kalau meninggal dunia karena kecelakaan kerja ada beasiswa untuk 2 anaknya. Beasiswanya untuk TK dan SD 1.500.000 per tahun per anak selama 8 tahun. Asumsinya 2 tahun TK, 6 tahun SD. Begitu masuk SMP menjadi 2 juta per tahun per anak selama 3 tahun, SMA 3 juta per tahun per anak selama 3 tahun, dan kuliah atau perguruan tinggi besarannya adalah 12 juta per tahun per anak maksimal 5 tahun. Kenapa untuk perguruan tinggi kami berikan 5 tahun? Karena biasanya untuk kelulusan atau lulus dari perguruan tinggi tidak sama. Tapi kami berikan spare waktu sampai dengan 5 tahun. Kalau yang bersangkutan si anak sudah dapat beasiswa 5 tahun belum lulus, berarti kami berikan maksimal 5 tahun. Setelah itu tidak mendapatkan beasiswa lagi. Beasiswa ini sekali lagi saya reminder diberikan bagi anak yang pesertanya itu mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, untuk yang terdaftar dan sudah memiliki anak, kalau terjadi resiko sudah termasuk ini perlindungan. Program yang kedua, jaminan kematian. Jaminan kematian ini adalah santunan yang diberikan pada saat peserta mengalami meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Kalau tadi kecelakaan kerja meninggal dunia, santunannya 48 juta. Ditambah berkala 12 juta, ditambah biaya pemakaman 10 juta, 2 anaknya mendapatkan beasiswa. Tapi kalau meninggal dunia biasa, bukan karena kecelakaan kerja, santunannya adalah 42 juta. Meninggal karena apapun, bisa karena usia, bisa karena sakit, bisa karena, mohon maaf,
bunuh diri sekalipun, santunan kami wajib bayarkan kepada keluarga. Jadi Bapak Ibu, di asuransi manapun Bapak Ibu boleh tanya, tidak ada namanya meninggal dunia karena bunuh diri diberikan santunan. Karena bunuh diri itu ada unsur kesengajaan menghilangkan nyawa. Tapi karena BPJS Ketenagakerjaan ini adalah jaminan sosial milik negara, maka kami hanya memastikan peserta ini meninggal dunia. Tadi kan saya sempat sampaikan ya Pak, bunuh diri ya. Kalau mau coba-coba yang penting berhasil. Takutnya kalau nggak berhasil BPJS Kesehatan nggak tanggung, BPJS Ketenagakerjaan tidak beri santunan. Tapi ini Bapak Ibu, untuk santunan kematian sama. Pada saat sudah menjadi peserta, meskipun baru 3 hari terdaftar, contoh, kok besoknya meninggal dunia karena sakit, kami sudah wajib bayarkan santunan kepada keluarga sebesar 42 juta. Jadi nanti ke depan Bapak Ibu, apabila bagi peserta ada yang meninggal dunia, tolong sampaikan kepada kami, supaya kami bisa segera membayarkan santunan kepada pihak keluarga selaku ahli waris. Ini ya, besarannya 42 juta dengan rincian santunan kematian 20 juta, santunan berkalanya 12 juta, biaya pemakaman 10 juta. Oke. Nah, Bapak Ibu, 2 manfaat inilah yang diberikan perlindungan dari KONI bagi atlet dan pelatih persiapan Porprov tahun 2022. Pada saat ini kami sudah menerima data 312 atlet maupun pelatih yang terdaftar per bulan Juni ini dan masih terus bergerak karena ada beberapa cabang olahraga ya Pak ya yang beregu, yang belum fix untuk datanya. Jadi kartu yang 312 sudah kami siapkan, akan kami berikan kepada pihak KONI dan untuk didistribusikan kepada para peserta. Nanti Bapak Ibu peserta maupun atlet pelatih ini begitu menerima kartu itulah bukti sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tolong sampaikan kepada keluarga bahwa Bapak Ibu sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan sebagai atlet maupun sebagai pelatih. Jadi kalau ada apa-apa, Bapak Ibu keluarga sudah tahu harus kemana, harus menghubungi siapa. Nanti kami akan berikan juga daftar rumah sakit yang sudah menjadi kerjasama kami. Ini yang ada di Depok saja. Ini hanya yang di Depok saja. Tapi untuk seluruh di Jawa Barat, karena kegiatan lomba kan tersebar ya Pak ya, di 9 kota. Nanti kami juga akan sampaikan rumah sakit mana. Jadi pada saat bertanding kalau ada apa-apa, bisa langsung ke rumah sakit yang sudah kerjasama itu. Contoh Bapak Ibu, PON tahun 2020, tahun lalu, PON Jayapura ya, PON Jayapura, seluruh atletnya itu sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Setahu saya di Jawa Barat ada beberapa atlet yang mengalami kecelakaan pada saat berlomba, para layang, motocross itu mengalami kecelakaan pada saat berlomba di Jayapura, otomatis pengobatan perawatannya sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan sembuh. Nah, hal inilah yang nanti akan diterima oleh Bapak Ibu ketika menjalankan tugasnya sampai dengan selesai. Pada saat ini sudah terdaftar sampai 6 bulan ke depan, insya Allah mungkin ke depannya akan berpanjang ya Pak ya, supaya Bapak Ibu meskipun tidak menghadapi Porprov, tapi Bapak Ibu tetap terlindungi. Karena kita tahu, atlet itu butuh proses pada saat akan bertanding. Minimal dibutuhkan waktu 4 bulan untuk berlatih persiapan perlombaan. Pada saat berlatih itulah yang bersangkutan sebagai atlet bisa mengalami resiko. Apalagi untuk atlet-atlet yang berada di cabang olahraga ekstrim. Contoh, tinju, para layang, motocross. Semua punya resiko tapi lomba-lomba tertentu memiliki resiko yang tinggi. Pada saat yang bersangkutan baru berlatih saja, itu sudah menjadi kewajiban kami memberikan perlindungan apabila terjadi risiko. Nanti ini materi akan kami sampaikan kepada KONI, Bapak Ibu silakan bisa mendapatkan dan diteruskan kepada seluruh teman-teman pelatih dan atlet yang ada di cabang olahraga masing-masing supaya mereka bisa memahami bahwa per bulan Juni ini yang bersangkutan sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
sebagai atlet maupun pelatih dari KONI Kota Depok. Mungkin dari itu saya terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mungkin akan dibuka diskusi, tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya buka 3 penanya terlebih dahulu tentang program manfaatnya kami. Silakan. Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kesepakatan 3 pertanyaan, berarti saya ada 3 pertanyaan Bu, selesai. Sekedap. Yang pertama, bagaimana bila terdaftar BPJS tenaga kerja di institusi lain, perlukah menjadi peserta kembali? Langsung. Yang kedua, kalau memang benar harus bisa 2 kali, berarti misalnya peserta alami musibah, klaim terhadap kepesertaan bisa didouble. Yang ketiga, santunan untuk peserta dipenuhi, maksudnya tuh kita bahasanya apa ya, investasi kali Bu ya kalau untuk pembayaran BPJS. Bagaimana bila sudah tidak aktif lagi menjadi atlet atau pekerja, apakah masih bisa diklaim? Terima kasih. Mau langsung jawab apa ditampung Bu Ija? Karena 3 langsung saya jawab Bu. Oke. Takut lupa. Oke, Bapak terima kasih pertanyaannya ada 3. Yang pertama, apakah ketika yang bersangkutan sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui perusahaan gitu ya atau instansi lain, apakah juga harus mendapatkan perlindungan seperti ini sebagai pelatih? Bisa Bapak, karena resiko kecelakaan kerjanya masing-masing. Contoh, Bapak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan Kimia Farma sebagai pegawai Kimia Farma. Maka ruang lingkup kecelakaan kerjanya hanya Bapak sebagai karyawan Kimia Farma. Bisa mendaftar lagi di tempat lain sesuai dengan jenis pekerjaan yang lain. Contoh, Bapak itu pekerja perusahaan juga sebagai pelatih. Nah, kartu yang akan disampaikan ini adalah ruang lingkupnya pada saat menjadi atlet maupun pelatih. Sehingga ruang lingkup kecelakaan kerjanya akan sangat berbeda. Pada saat Bapak mengalami risiko sebagai pelatih, Bapak tidak bisa mengeklaimkan itu di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang melalui perusahaan. Ya, karena Bapak pada saat didaftarkan melalui perusahaan adalah sebagai karyawan. Perusahaan tidak akan menggantikan atau tidak bisa ngurus karena Bapak tidak sesuai dari pekerjaan yang didaftarkan kepada kami. Jadi Bapak Ibu akan sangat memungkinkan peserta itu memiliki kartu lebih dari 1. Tergantung dari Bapak Ibu didaftarkan pada saat menjadi apa. Ya. Terus pertanyaan kedua berkaitan dengan pertanyaan pertama. Kalau memang memiliki 2 kartu, gimana dengan klaimnya? Saya tegaskan lagi, kecelakaan kerja ruang lingkupnya berbeda. Jadi kalau Bapak mengalami kecelakaan kerja pada saat menjadi pelatih, maka kartu yang digunakan adalah kartu yang dari KONI. Perlindungannya yang dari KONI. Bapak mengalami resiko di perusahaan, berarti menggunakan kartu yang di perusahaan. Tapi itu khusus kecelakaan kerja. Ruang lingkupnya masing-masing. Tapi untuk jaminan kematian, kalau Bapak Ibu memiliki 2 kartu, jaminan kematian itu meninggal karena biasa ya, bukan karena kecelakaan kerja ya. Kalau memiliki lebih dari 1 kartu, umpama punya 2 kartu, santunan kematian tadi berapa? 42 juta ya. Maka santunan kematian akan keluar dua-duanya. Kalau punya 2 kartu, terus meninggal dunia karena sakit, keluarga akan dapat santunan 2 kali. Karena Bapak terdaftar 2 kartu. Gitu ya Pak ya. Terus bagaimana kalau memang Bapak sudah berhenti, contoh menjadi pelatih, otomatis Bapak kan tidak terdaftar lagi melalui KONI, tapi Bapak melatih sendiri di luar. Apakah saya bisa mendaftarkan sendiri secara mandiri? Sangat bisa sekali. Karena BPJS Ketenagakerjaan sekarang sudah bisa menerima pendaftaran pekerja mandiri atau orang-orang yang memiliki risiko pekerjaan tapi dia tidak berada dalam sebuah perusahaan atau instansi. Siapa aja pekerja mandiri, contoh ojek online, pedagang pasar, terus punya kios, toko online shop. Siapapun yang memiliki usaha sendiri
sudah bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sekalian ya Pak ya, kalau mau jadi peserta mandiri berapa sih iurannya? Iurannya 16.800 per bulan per orang. Sudah mendapatkan 2 program tadi yang saya jelaskan, kecelakaan kerja dan kematian. Gitu Pak? Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, Bapak silakan. Oh, ini sudah ada. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budianto dari Pencap Apti. Ingin bertanya Bu Ida, terkait apabila atlet atau pelatih tersebut domisilinya di luar Depok. Nah, satu aja pertanyaannya itu aja. Apakah masih berlaku klaim apabila atlet tersebut domisilinya di luar Depok? Kan ini kan Depok nih, BPJS Depok. Nah, bila atlet atau pelatihnya KTP-nya di luar Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak yang di depan, Ibu, maaf sekalian, tadi cuma satu. Mohon izin Ketua, Bapak mohon izin, ada beberapa hal Bu yang ingin saya tanyakan. Ini kan berkaitan dengan cabur kita. Kebetulan saya ini diisi Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Saya cuma mau tanya Bu, satu, yakin BPJSK ini menjamin kita Bu? Karena bulan April itu kita pernah punya kasus Bu. Atlet kita 3 orang itu kita daftarkan secara mandiri Bu. Karena kita harus mengikuti perlombaan yang harus mempunyai BPJSK. Oh iya, maaf Pak. Nah, setelah atlet kita terdaftar itu Bu, kita ikut lomba. Nah, untuk lombanya fine, kita seperti biasa. Nah, setelah itu kita melakukan latihan rutin Bu. Latihan rutin dan kita kena musibah. Nah, karena perlombaan itu sudah selesai dan kita latihan rutin, ada musibah, kita pernah klaim tidak pernah bisa Bu. Gitu. Itu makanya saya mau yakin Bu itu Bu, karena kita mengalami itu dan atlet kita tuh benar-benar punya BPJSK mandiri Bu dan terdaftar di Depok. Gitu. BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Bukan kesehatan ya? Bukan. Okay. Kesehatan beda lagi. Okay. Kebetulan kita kecelakaan itu di daerah Pasar Minggu, kita bawa ke Fatmawati, itu tidak bisa gitu. Akhirnya dengan BPJS Kesehatan baru bisa. Gitu. Oh, okay. Gitu. Makanya saya bilang apa benar gitu loh, kita udah yakin banget gitu di Fatmawatinya benar nggak gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, saya jawab dulu ya Bu ya. Yang pertama tadi bagaimana dengan mereka yang domisilinya di luar kota Depok? Kan ini KONI kota Depok ya. Bapak Ibu, untuk kepesertaan Bapak Ibu sekalian kami tidak melihat domisili. Makanya pada saat ini mungkin rumah sakit yang kami tampilkan Depok, tapi nanti akan kami tampilkan rumah sakit yang sudah kerjasama seluruh Jawa Barat bahkan seluruh Indonesia. Jadi kalau terjadi resiko kecelakaan kerjanya itu di luar kota Depok nggak masalah. Jadi untuk yang berKTP di luar Depok nggak masalah Pak. Ya. Terus untuk yang Bapak sepeda ya, kalau boleh dibantu begini Pak, takutnya itu ditolak karena apa? Latihan di jalan raya. Oh, gini, mungkin itu kepesertaannya. Saya gini aja Pak, kalau ini teknis ya, biar kami cek. Karena kebetulan Fatmawati itu di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Oh, saya belum paham peta Pak, saya bukan orang Depok soalnya. Nanti gini aja, saya izin nanti minta KTP-nya atletnya ya. Bapak bisa WA-kan ke saya, biar saya runut historikalnya seperti apa, kepesertaannya itu di cabang mana, sama kejadiannya. Jadi nanti saya janji untuk yang 3 ini kami akan tindak lanjuti. Kalau memang itu kepesertaannya Depok, kami langsung yang menangani. Tapi kalau itu kepesertaannya di cabang Jakarta Selatan, kami harus konfirmasi ke cabang BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi kepesertaan. Bayar iurannya secara rutin. Per bulan berapa? 20.000. Oh, kok lebih mahal ya? Karena tadi ya Pak, iurannya 16.800
Makanya nanti saya cek ya, saya cek aja Pak, karena iuran kami itu mau di Sabang sampai Merauke sama 16.800. Nah itu mungkin kita akan selidiki ya Pak ya. Saya curiganya bukan kepesertaan Depok nih, tapi Jakarta. Nanti saya dibantu aja KTP-nya biar kami cek. Kalau memang betul itu kecelakaan kerja, insya Allah nanti kita bantu aja ya, gitu Pak. Mungkin itu ada pertanyaan lagi? Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari Bekasi. Ibu tadi menjelaskan yang ditanggung itu hanya atlet dan pelatih. Yang tidak kalah pentingnya itu ada ofisial Bu di dalam tim itu. Yang resikonya sama beratnya sebenarnya dengan atlet atau pelatih. Apakah itu menjadi tanggungan Bu? Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Ada Ini Bu lagi? izin ada di depan Bu. Maaf, biar Mas Adam. Bismillah. Terima kasih Bu. Kebetulan sudah ditanyakan sama Bapak yang belakang. Kami ikut. Yang kedua, kami dari cabang golf Bu. Apakah peralatan juga ikut di cover? Karena ini kaitannya dengan olahraga ya, bukan kesehatan. Alat. Sarananya Bu. Ya, itu aja Bu. Terima kasih. Kalau bisa selapangannya di cover ya Pak. Satu lagi, silakan Pak. Selamat sore, saya dari PSSI mau menanyakan masalah perubahan data Bu. Kebetulan kan sampai sore ini kan kita belum dapat kartu yang seperti Ibu sampaikan. Nah, kami dari cabang Bergu ini di masa persiapan ini ada beberapa atlet kita yang memang berhalangan gitu untuk ikut Porprov. Mungkin nanti ke pesertanya akan digantikan. Nah, perubahan data itu nanti dimungkinkan melalui KONI, nanti dimediasi ke BPJS atau gimana nanti teknisnya? Baik, langsung saya jawab ya Bu ya. Oh, satu lagi 4 ya. Oke, satu lagi 4. Biar saya nggak lupa Pak kalau kebanyakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya mau bertanya Ibu, yang Ibu jelaskan tadi itu rawat inap kan? Apa rawat jalan juga di cover? Karena kan seperti senam itu kan kecelakaan kerja yang dimaksud itu ada titipan pertanyaan ini ya. Kalau di senam itu kan lagi lompatan, landing jatuh, kakinya tengklek gitu kan? Istilahnya itu kan kadang-kadang tidak perlu rawat inap ya. Nah, apakah rawat jalan itu juga di cover seperti itu? Dan kemudian kebetulan atlet senam itu kan rata-rata tidak ada KTP, belum berusia KTP. Nah, itu tentu dapat juga kah? Gitu ya Ibu. Terima kasih. Izin saya jawab dulu ya. Udah banyak Bu. Untuk yang pertanyaan pertama tentang official, nanti mungkin Pak Heri boleh dibantu Pak yang official nanti. Kenapa yang didaftarkan baru atlet dan pelatih? Ada pertanyaan bagaimana dengan official? Nah nanti mungkin kami dibantu dari KONI Pak untuk menjawab. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan alat, apakah di cover? Tidak Pak. Jadi ini perlindungan murni diri atletnya ataupun pelatih. Jadi untuk peralatan tidak. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu jaminan sosial, perlindungan jaminan sosial untuk diri. Makanya bentuknya asuransi atau perlindungan. Terus dari PBSI data cabang Bergu belum fix ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu pada saat ini yang sudah masuk ke kami terdaftar itu ada 312. Itu terdiri dari atlet dan pelatih. Tapi informasi yang kami terima untuk Bergu memang belum, masih bertahap. Karena memang kan belum fix ya siapa yang akan diberangkatkan. Kalau kami intinya begini, kami kemarin sudah dengan KONI sepakat untuk yang Bergu ini kami bisa terima datanya sampai dengan bulan Juli. Kan masih ada proses seleksi ya, masih ada proses seleksi sampai dengan bulan Juli. Nanti data Juli itulah yang menjadi peserta yang akan didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nanti mungkin untuk data bisa langsung dengan KONI. Bisa juga nanti kebetulan PIC untuk KONI tentang atlet dan pelatih ini dengan Mas Adam, tim saya. Nanti Bapak bisa
WA-an ya untuk tentang perubahan data. Terus untuk rawat inap dan rawat jalan ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian, untuk perawatan pengobatan itu kan unlimited. Itu tidak melihat dia rawat inap maupun rawat jalan. Ya, semuanya. Artinya begini. Contoh dia mengalami pada saat berlomba mengalami kecelakaan, terus dia patah tulang. Ternyata butuh dipasang pen. Biasanya lepas pen itu biasanya minimal 1 tahun kemudian. Ya, itu bagaimana? Itu termasuk dalam pengobatan lanjutan, ditanggung. Karena kasusnya kasus kecelakaan pada saat berlomba. Jadi nanti Bapak Ibu, resume medis akan diisi oleh dokter yang merawat. Apakah yang bersangkutan membutuhkan rawat inap lanjutan, rawat jalan lanjutan, atau pengobatan lanjutan akibat kecelakaan itu. Yang penting adalah berhubungan. Tapi kalau yang bersangkutan umpama mengalami kecelakaan kerja, terus sama dokter sudah dibuatan resum, sembuh dan bisa beraktivitas kembali tanpa pengobatan lanjut, maka pengobatannya selesai. Berarti nanti perlindungannya untuk kejadian yang lain lagi. Jadi Bapak Ibu untuk yang lanjutan tetap, jadi tidak hanya rawat inap, rawat jalan pun kami tanggung dan kami menyebutnya unlimited atau tidak dibatasi. Selama memang itu yang yang memberikan resum adalah dokter yang merawat, ya. Terus untuk atlet yang belum memiliki KTP, atlet ini kan termasuk anak-anak ya. Banyak sekali atlet di bawah usia 17 tahun, mereka belum memiliki KTP. Nah, untuk perlindungan atlet itu ada spesialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada kebijakan bahwa khusus atlet boleh mendaftarkan karena dia termasuk dalam minat dan bakat. Jadi untuk atlet yang usianya di bawah 17 tahun bisa tetap didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Kami mendaftarkannya menggunakan NIK. Meskipun si anak ini belum memiliki KTP, tapi yang bersangkutan sudah memiliki NIK. Jadi nanti pada saat pendaftaran yang kami butuhkan hanya NIK yang bersangkutan. Dan untuk yang sudah diikutkan 312 ini sudah banyak yang anak-anak ya Mas Adam ya. Yang anak-anak di bawah 17 tahun atlet itu sudah termasuk yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin gitu Ibu. Baik. Oh ya Pak. Bu, mohon maaf ketinggalan tadi. Ini berkaitan dengan cedera atlet ya Bu. Artinya sebelum mendapat jaminan dari BPJS bahwa pemain atlet ini sudah punya cedera gitu ya Bu. Nah itu dan dinyatakan sembuh. Ketika dia ikut proses berlatih sampai dengan pelaksanaan, terjadi lagi kecelakaan cedera gitu. Nah itu juga gimana Bu? Tercover atau tidak? Baik, jadi begini Bapak, yang penting kasus kecelakaan ini ada kronologisnya. Kalau Bapak tidak ada kronologis berlatih atau berlomba tiba-tiba ke rumah sakit periksa cedera, nggak di cover karena tidak ada kejadian. Tapi meskipun dia sudah punya cedera dan dinyatakan sembuh, terus dia latihan lagi nih, latihan. Pada saat latihan dia mengalami cedera, itu sudah di cover juga. Jadi Bapak Ibu, yang penting pada saat kejadian atau kasus ini, Bapak Ibu atau atlet tidak langsung datang tanpa kejadian ya. Umpama udah punya cedera, pakai aja BPJS Ketenagakerjaan untuk nyembuhin cedera. Tidak bisa, karena harus ada kronologis kejadian. Dan kejadian itu harus setelah terdaftar. Kebetulan yang 312 itu kan terdaftarnya kemarin Kamis. Berarti mulai hari Kamis kemarin sampai ke depan, kejadian setelah Kamis itu sudah tercover oleh kami. Jadi kalau ada kejadian sebelum hari Kamis, itu berarti belum di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Begitu Pak? Baik. Bapak Ibu, mungkin kalau untuk ruang diskusi rasanya kita pengen ya panjang lebar karena membahas atlet ini kan salah satu hal yang perlindungannya lebih kompleks, lebih luas, tidak seperti kita yang bekerja dalam sebuah instansi yang punya jam kerja begitu kan. Kalau ini lebih luas. Kami tidak menutup kemungkinan untuk diskusi. Saya akan share nomor handphone saya, silahkan hubungi saya. Jadi kalau ada kejadian silahkan WA atau telepon.
Nomor saya di 0813 3803 0279. Saya ulang ya, 0813 3803 0279. Kalau ada kejadian, terutama kecelakaan kerja, 2 kali 24 jam wajib dilaporkan. Nggak saklek harus terisi formulir, minimal terinformasi ke kami via telepon maupun WA. Silakan Bapak hubungi kami, jam berapapun insya Allah kami akan segera cepat merespon. Sementara itu kalau mau ada diskusi bisa di luar kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu karena waktunya. Oh, waktu klaimnya. Kalau waktu nggak pakai klaim Pak, kan menggunakan rumah sakit. Oke, untuk kecelakaan kerja pelaporan 2 kali 24 jam, pelaporan saja. Batas kadaluarsa klaim adalah maksimal 2 tahun. Ya, jadi kalau lebih dari 2 tahun artinya kami tidak bisa menerima kasus kecelakaan kerjanya. Untuk lapornya 2 kali 24 jam. Silakan lapor itu tidak harus berisi formulir, boleh telepon dulu atau WA dulu. Yang penting pada saat WA atau telepon sebutkan yang mengalami siapa, kejadiannya kapan, di mana, dan kronologisnya bagaimana, dan ditangani di rumah sakit mana, ya, biar kami bisa follow up. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Oh ya. Terakhir ya, padahal depan sendiri loh Pak. Izin Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari atlet terjun payung. Kami di sini kebanyakan dari instansi militer. Ya. Jadi kita kan sudah ada jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan di instansi kami. Kita kan di sini membahas tentang BPJS ketenagakerjaan. Apabila saat kita melaksanakan pertandingan, di situ kan tadi sudah dijelaskan dari awal dan dari berangkat sampai menjelang pertandingan kita sudah dapat BPJS ketenagakerjaan. Apabila kami ada trouble di saat pertandingan itu seperti pesawat ada apa-apa mungkin ya amit-amit ya meledak ataupun kita trouble saat penerjunan kita tidak bisa ngembang. Di situ kan kita mungkin untuk perawatan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan kita sudah dijamin sama pemerintah dan instansi kami gitu. Apakah dengan adanya BPJS ketenagakerjaan ini untuk atlet, kita kan ini kan di luar kerjaan kita yang khususnya apakah dia untuk perawatan dan jaminan BPJS ini apakah dia dengan perawatan untuk pengobatan atau kita dicairkan berbentuk uang dan lain sebagainya gitu. Jadi kita kan ini kan jaminan kita, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan kita sudah dijamin sama instansi kami. Apabila terjadi apa-apa saat kita kan ini di luar kerjaan kita membela tim yang di Depok ini, kita dapat travel, apakah kita dapat jaminan seperti itu? Terima kasih. Baik, kalau boleh saya tahu angkatan darat, laut, udara? Darat, baik. Jadi begini, untuk perlindungan militer, militer ya, angkatan darat, laut maupun udara, itu perlindungannya di Asabri. Oke, itu untuk pekerjaannya. Tapi sebagai keatletannya tidak di cover oleh Asabri. Maka BPJS Ketenagakerjaan berfungsi untuk itu. Pada saat Mas menjalankan tugas terjun payung, ini terjun payungnya bukan bunuh diri kan ya. Terjun payung bukan karena kedinasan, tapi sebagai atletnya, maka itu ranahnya BPJS Ketenagakerjaan. Perawatan pengobatan rumah sakitnya tidak akan di cover sama BPJS Kesehatan. Nggak akan. Karena lagi-lagi saya ingatkan BPJS Kesehatan hanya untuk berobat sakit biasa. Sakit yang muncul dari diri sendiri. Tapi yang seperti ini ranahnya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau nanti dari pihak Asabri maupun BPJS Kesehatan tidak mengcover, itu yang mengcover adalah BPJS Ketenagakerjaan. Dan rumah sakitnya, rumah sakit pemerintah kelas 1. Pengobatannya sampai kapan? Sampai dinyatakan sembuh. Berapa habisnya? Berapapun habisnya, diganti 100% oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan indikasi medis. Terjawab? Ya. Oke Pak, terima kasih banyak waktunya.
Menarik sekali, saya terima kasih Antensi. Yang kami harapkan adalah sepulang dari kegiatan ini, informasi ini Bapak Ibu teruskan kepada seluruh teman-teman pelatih dan atlet supaya ketika mereka mengalami resiko, mereka langsung mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya ingatkan kembali, waktunya untuk kecelakaan kerja itu pelaporan 2 kali 24 jam. Secepatnya laporkan kepada kami dan ditangani di rumah sakit yang sudah kerjasama. Baik begitu Bapak, terima kasih banyak waktunya. Akhir kata wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riza, aduh luar biasa. Kepada teman-teman tadi banyak yang belum terpuaskan ya. Untuk kaitan tadi pertanyaan ofisial ya, nanti dijawab. Pak Jarwo silakan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Kalau sudah mohon perlindungan kayaknya semangat semua. Tadi yang official siapa? Dari IKASI. Catur. Catur ini olahraga yang paling berbahaya. Karena bisa keinjek dan ketabrak kuda. Baik, teman-teman Pengcap yang saya hormati, menjawab tadi terkait dengan official. Official siapa aja sih? Official itu pelatih, itu official, manajer, asisten manajer, asisten pelatih, mekanik dan lain-lain yang di luar atlet ya, yang terlibat di dalam kepengurusan kepelatihan itu namanya official. Kenapa belum kita daftarkan sementara baru atlet dan pelatih? Kami pun yang di pengurus KONI yang nanti jadi panitia Porprov pun juga belum didaftarkan, masih menunggu. Karena kita masih menunggu fiksasi nama. Kayak tadi pertanyaan dari sepak bola, bisa enggak untuk di rename gitu kan, diganti namanya, karena untuk tim itu masih entry by number, belum entry by name, masih batal tambah lah gitu, ada promosi degradasi. Sehingga maksimal akan kita berikan 3 bulan atau minimalnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Porprov. Untuk tadi kontingen sudah kebentuk, namanya sudah pasti, akan kita daftarkan semua. Jangan khawatir Pak, kami KONI berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.